kasih Allahku, kasih Allah, Dia melingkupi kita. Amin. Haleluya. Lingkupi saya selama-lamanya, dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allahku, Dia sanggup menolong saya. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Antioquia dan pemirsa YouTube channel yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kita mau menikmati kuasa kasih dan kemurahan Tuhan dalam sukacita hadirat Allah dan suaranya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu sungguh mempesonaku. Haleluya, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Haleluya Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu mempesonaku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah, kami mau menyembah-Mu Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang
Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab kuasa kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu itu semua hanya karena anugerah-Mu. Kalau kami masih boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, merasakan indahnya hadirat-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, itu karena kuasa kasih-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Mari berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar setiap hati kami yang rindu oleh firman-Mu Tuhan, saat ini melalui suara-Mu Yesus, kami beroleh kekuatan yang baru. Kami beroleh sukacita, damai sejahtera yang hanya daripada-Mu Tuhan. Kami tidak dapat mendapatkan Tuhan damai sejahtera dimanapun Tuhan. Satu yang kami tahu, kami hanya dapat merasakan damai sejahtera ketika kami mendengarkan suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi setiap kaki kami, pelita bagi setiap kehidupan kami, kekuatan untuk kami Tuhan, di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini tanah hati kami yang paling subur Tuhan, yang kami mau persiapkan untuk kami ditaburi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Antioquia serta seluruh pemirsa YouTube channel GPD Antioquia Tebet. Kembali kita bertemu dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar pada hari ini. Sekalipun kita ada dalam keadaan yang terbatas, tetapi kita percaya bahwa kuasa dan kebaikan Allah tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun. Kita percaya sekalipun kita sama-sama menikmati ibadah, menikmati firman Tuhan di rumah kita masing-masing, tetap berkat Allah mengalir di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan melihat dan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema besar yang sama-sama kita pelajari tentang kuasa kasih Allah melalui surat Yohanes pasal yang pertama. Jika minggu lalu kita belajar bagaimana posisi atau keadaan kita dan status kita sebagai orang percaya, sebagai bagian dari Allah. Nah, hari ini saudara kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan dan saya memberikan subtema yaitu tenang bersama dengan Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh melihat di dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pribadi yang begitu besar, yang kemudian berkenan untuk hidup dan tinggal di dalam setiap kita. Dari situlah kemudian saudara, kita akan mengalami ketenangan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita Allah. Jadi tidak ada yang lain bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus. Bahwa ketenangan hidupnya hanya ada di dalam Allah. Hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Ketenangan kita bukan berasal dari segala keadaan situasi. Kita mengalami ketenangan, saudara, bukan karena jabatan atau posisi serta status kita. Tetapi kita dapat mengalami ketenangan hidup ketika kita ada bersama dengan Allah. Dialah sumber ketenangan, dialah sumber kekuatan kita. Kuasa kasih-Nya sanggup memberikan ketenangan. Kuasa kasih-Nya sanggup memberikan kekuatan, damai sejahtera di dalam kehidupan kita, khususnya pada hari-hari ini ketika segala sesuatunya menjadi serba menakutkan, serba tidak pasti, serba mencekam. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Allah, menerima bagian Allah yaitu Roh-Nya yang kudus, dia akan mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Nah saudara, bagaimana Allah bekerja memberikan ketenangan kepada kita semua. Ada beberapa bagian yang bisa kita nikmati pada pagi hari ini. Yang pertama saudara, Allah bekerja melalui hati kita. Untuk mendapat ketenangan dari Allah, maka saudara sudah sepatutnya hati kita dikuasai oleh Allah. Hati kita saudara menjadi tenang ketika Allah berkuasa, Allah bertahta, Allah diam di dalam hati kita. Kembali kita lihat di dalam ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini tadi, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh oleh-Nya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Jadi saudara, hati adalah area terpenting di dalam kehidupan kita. Dialah yang menggerakkan seluruh kehidupan kita sesungguhnya. Hati menjadi pusat sentral pikiran, perasaan, dan kemudian juga tindakan-tindakan kita. Allah harus menguasai hati. Allah harus menguasai bagian yang paling penting ini. Supaya kehidupan kita mengalami ketenangan di saat-saat seperti ini. Saudara, hati seringkali memberikan tuduhan-tuduhan. Hati manusia saudara kerap kali memberikan pemikiran-pemikiran yang tidak benar kepada manusia. Sehingga saudara tidak heran kemudian manusia melakukan tindakan yang tidak benar di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hatinya tidak dikuasai oleh Allah. Hatinya tidak dipersembahkan kepada Allah. Hatinya saudara dipenuhi dengan hal-hal yang tidak benar. Sehingga kemudian hidupnya pun mengalami ketidakbenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, area hati adalah area yang harus dikuasai oleh Tuhan. Karena dialah yang menggerakkan manusia, segala sesuatunya, jiwa, dan kemudian juga saudara ini mengandung roh manusia itu sendiri. Jadi harus dikuasai dan diserahkan kepada Allah, sehingga Allah dengan leluasa dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 4 ayat 23 berkata seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi lihat bagaimana vitalnya hati. Bagaimana pentingnya hati manusia.
Kalau hati ini sudah dikuasai oleh Allah, maka Bapak Ibu Saudara, orang tersebut dapat mengalami ketenangan, dapat mengalami damai sejahtera serta sukacita di dalam Allah. Saudara, hati di dalam ayat ini ditulis dengan kata kardias. Artinya saudara bisa juga mengandung pengertian tentang pikiran atau perasaan, karakter diri seseorang, bagian paling dalam dari seseorang, keinginan, saudara, atau pusat dari manusia itu sendiri. Kata hati ditulis dengan bentuk kata benda, dan keterangannya saudara ini adalah milik kepunyaan. Jadi kalau milik kepunyaan yang paling sentral, yang paling penting dari manusia, diserahkan kepada Allah, maka Allah akan bekerja di dalamnya, Allah akan menguasai kehidupannya, pikiran dan perasaannya. Maka saudara, orang tersebut akan mengalami ketenangan di dalam Allah. Segala situasi keadaan yang serba tidak pasti ini saudara. Berapa banyak orang mengalami ketakutan, kecemasan, kekecewaan, kekhawatiran. Tidak sedikit yang mengalami putus asa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang percaya, orang yang merupakan bagian dari Allah sendiri, anak-anak Allah, akan menikmati ketenangan di dalam hadirat Allah. Karena Allah bekerja di dalam hatinya secara maksimal. Allah bekerja menguasai pikiran dan perasaannya. Sekalipun segala situasi keadaan bisa berubah. Tetapi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Allah, orang-orang yang senang bersekutu dengan Allah, orang-orang yang menerima bagian dari Allah, memiliki rohnya yang kudus, dia akan mengalami ketenangan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Jadi saudara, hal yang pertama, bagaimana ketenangan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika hati kita itu dikuasai oleh Allah dan Allah bekerja di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana Allah bekerja memberikan ketenangan kepada setiap kita. Hal yang kedua saudara, Allah memberi kebenaran di dalam hati kita. Allah bekerja di dalam hati. Nah saudara, prosesnya Allah memberikan kebenaran di dalam hati kita. Allah sumber kebenaran, rohnya adalah roh kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudara, yang akan dikerjakan oleh Allah adalah kebenaran semata. Perhatikan kembali ayat 19, ayat 20 dari 1 Yohanes pasal yang ketiga tadi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, oleh siapa? Oleh hati kita. Maka saudara, Allah yang lebih besar daripada hati kita. Dia yang mengetahui segala sesuatunya. Dia akan memberikan ketenangan. Saudara, berapa banyak orang harus mengalami ketakutan, ketidakberhasilan di dalam hidupnya. Kekalahan hidup. Saudara, bukan ketika dia bertemu dengan realita, kenyataan hidup. Tetapi dia sudah kalah ketika hati, pikiran, dan perasaannya sudah mengalami kekalahan terlebih dahulu. Karena tidak ada kebenaran di dalamnya.
hatinya sudah mengalami kekalahan terlebih dahulu saudara, maka kemudian realita, kenyataan-kenyataan hidupnya pun akan mengalami hal yang sama. Jadi betapa pentingnya hati ini saudara untuk dikuasai oleh Allah. Dan disitulah Allah memberikan atau mengerjakan kebenaran di dalam hati orang percaya. Allah adalah sumber kebenaran. Rohnya adalah roh kebenaran. Segala pekerjaannya adalah pekerjaan kebenaran. Kalau dia bekerja di hati seseorang, maka saudara kebenaran akan terjadi pada diri seseorang itu. Segala sesuatunya dapat berubah ketika Allah bekerja. Manusia yang karena keberdosaannya tidak mampu berpikir tentang kebenaran. Tetapi saudara, karena Allah bekerja, karena Allah berkuasa di dalam hatinya, maka hidupnya akan mengalami kebenaran. Di dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17, kita lihat di dalam ayat ini, dikatakan Bapak Ibu Saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita mengalami damai sejahtera. Bukan karena posisi atau lokasi atau keberadaan atau status jabatan kita atau yang lainnya. Bukan karena benda-benda materi yang kita miliki. Sekalipun saudara kita tidak menampiknya bahwa itu merupakan bagian yang penting juga dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai hal yang terpenting dan terutama kita abaikan. Yaitu apa? Yaitu hati kita. Untuk apa? Untuk dikuasai oleh Allah dengan kebenaran-kebenarannya. Maka saudara, dampak dari kebenaran itu kita akan lihat, kita akan rasakan dan kita akan nikmati bersama-sama. Bahwa ketenangan itu akan membawa kehidupan kita. Bahwa kebenaran itu akan membawa kehidupan kita. Ada dalam damai sejahtera. Ada dalam keadaan yang tentram. Bahkan dikatakan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini memang seperti waktu dan saat di mana setiap kita diuji oleh keadaan, oleh situasi. Serba prihatin, serba terbatas. Penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana dengan hari esok? Bagaimana dengan masa depan saya dan sebagainya? Orang bisa saja mengalami hal-hal yang tidak menenangkan. Orang bisa kehilangan damai sejahtera dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan seperti inilah, Roh itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan dia akan bekerja memberikan ketenangan, kekuatan, damai sejahtera di dalam hati setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa. Tidak perlu khawatir secara berlebihan. Apalagi kemudian takut. Sampai kemudian tidak berani untuk melihat ke depan, melangkah ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang mampu memberikan kebenaran sehingga saudara hati kita, pikiran dan perasaan kita dapat diberikan ketenangan, damai sejahtera, ketenangan dan ketenteraman oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah waktu di mana kita bisa menguji dan melihat keberadaan hati kita.
Sejauh mana kedekatan kita bersama dengan Tuhan. Sejauh mana persekutuan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan orang-orang terdekat kita. Ketika segala sesuatunya terbatas, bahkan ibadah pun Bapak Ibu Saudara menjadi terbatas karena situasi dan keadaan. Tetapi orang percaya akan tetap dapat menikmati berkat Allah di dalam rumah, di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Karena Allah bekerja, mampu melewati, mengatasi segala ruang dan waktu. Dia bekerja, dia mampu untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6, dikatakan seperti ini saudara. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara, sejalan dengan apa yang sudah kita nikmati pada pertemuan minggu lalu. Kalau kita merupakan bagian dari Allah, kalau kita merupakan orang-orang yang berasal dari Allah, Allah memberikan rohnya, atau Allah memberikan bagian dirinya supaya kita dapat menikmati kebersamaan dengan Allah. Saudara, kalau Allah adalah roh adanya, dan sifatnya saudara adalah kebenaran yang memberikan ketenangan, maka kalau kita bagian dari Allah, roh itu juga akan bekerja untuk memberikan ketenangan di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Jadi saudara, bagaimana keistimewaan, bagaimana keberadaan kita yang luar biasa bersama dengan Allah. Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Allah bekerja memberikan ketenangan, bukan menempatkan kita pada situasi keadaan yang aman tentram menurut pemikiran kita manusia. Tidak seperti itu saudara. Allah tidak membuat benteng yang begitu aman sehingga kita saudara kemudian seolah-olah tidak terjangkau oleh situasi dan keadaan yang sekarang sedang terjadi. Tetapi di mana kita berdiri, sekalipun saudara mungkin kita tidak memiliki benteng yang mewah di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah sendiri yang menjadi benteng perlindungan bagi setiap kita. Allah menjaga, Allah melindungi hati, pikiran dan perasaan kita. Allah bekerja di dalam kita, memberikan kebenaran-kebenaran. Sehingga saudara, kita dapat mengalami ketenangan, damai sejahtera di dalam Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, berita ini adalah berita yang menguatkan setiap kita. Bagaimana Allah bekerja di dalam hati kita. Bagaimana dia berproses dengan memberikan kebenaran. Dengan membuat kita benar. Masa lalu kita saudara, hidup kita yang dalam keberdosaan ini. Selalu menarik, membawa, menyeret. Untuk kita masuk ke dalam ketidakbenaran atau hidup dalam standar duniawi. Tetapi ketika Allah bekerja dan menguasai kehidupan kita. Maka saudara, hidup kita, hati, pikiran dan perasaan dikuasai oleh kebenaran. Sehingga kemudian tindakan-tindakan kita pun menjadi tindakan yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukurlah karena kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Bersyukurlah karena kita menjadi bagian dari dirinya. Bersyukurlah karena Allah mau memberikan bagiannya.
Allah memberikan Roh yang kudus itu untuk menyertai kehidupan kita. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika murid-muridnya harus terjun di dalam dunia ini, mereka bekerja dan melayani. Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan segala sesuatunya. Rohnya itulah yang besar dan yang akan terus menyertai kehidupan kita. Dia mengerjakan kebenaran-kebenaran karena sifatnya adalah roh kebenaran. Kebenaran menjadi bagian kita. Siapapun kita manusia, saudara, tidak mampu berpikir bahkan bertindak benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah, kita butuh kekuatan dari Allah. Kita butuh rohnya Allah menghidupkan, menguatkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Maka kita akan mendapat kebenaran itu. Dan kebenaran itulah yang akan membawa kita untuk mengalami ketenangan-ketenangan di dalam hidup ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, itulah hal yang kedua yang bisa kita lihat dan kita pelajari melalui ayat-ayat ini. Hal yang ketiga atau hal yang terakhir, bagaimana Allah bekerja memberikan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Kalau ya tadi yang pertama, saudara, sebagai poin yang pertama, saya boleh ulangi sebentar, bahwa Allah bekerja di dalam hati kita. Hal yang kedua, Allah memberikan kebenaran itu. Jadi hati kita dibenarkan. Area terpenting kita dikuasai oleh Allah dan kemudian saudara dibenarkan oleh Allah. Bagian paling dalam, pusat kehendak, pusat keinginan, perasaan, pikiran kita. Ketika itu dikuasai oleh Allah dan Allah bekerja dengan memberikan kebenarannya, maka itulah yang akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana Allah bekerja memberikan ketenangan kepada kita. Hal yang ketiga, saudara, adalah dengan mendorong setiap kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi Allah bekerja di dalam hati. Allah memberikan kebenaran, Allah kuasai hati kita dengan kebenarannya. Maka kemudian saudara, perbuatan-perbuatan yang benar itulah yang akan dihasilkan. Tindakan-tindakan yang benar itulah yang akan membawa kita untuk hidup sekarang sesuai turut dengan kehendak Allah. Dan dari situlah saudara, ketenangan akan menguasai kehidupan kita semua. Jadi dari dalam, Bapak, Ibu, Saudara, kita mengalami kebenaran dan kemudian kebenaran itu dikeluarkan melalui perbuatan dan tindakan-tindakan kita. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Buat orang percaya, tindakan seperti apa yang dapat menghasilkan kebenaran atau ketenangan di dalam hidup ini?
Tindakan seperti apa? Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, khususnya melalui ayat-ayat ini. Yang pertama saudara adalah ketika kita percaya akan nama Yesus Kristus. Ketika kita percaya akan nama Yesus Kristus, itulah perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Dan itulah yang akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Tindakan berikutnya saudara adalah dengan saling mengasihi. Sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tindakan yang pertama saudara adalah percaya akan nama Yesus Kristus sebagai anaknya. Saudara, di dalam kata percaya ini jelas mengandung perbuatan. Jadi bukan sekedar percaya yang bernilai kosong. Bukan percaya yang tanpa tindakan. Tetapi ketika Alkitab menulis kata percaya ini saudara, berarti di dalamnya ada kandungan perbuatan. Perbuatan di mana kita mengakui nama Yesus Kristus. Nama yang lebih besar dari segala apapun yang sedang kita hadapi. Nama yang lebih besar dari apapun yang mampu mengeluarkan kehidupan kita dari dosa. Itulah yang memberikan ketenangan. Percaya, melakukan tindakan-tindakan dari hasil percaya kita akan nama Yesus Kristus. Sehingga saudara, kita bisa beribadah, kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebagai tindakan bahwa kita percaya kepada Dia. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin kita menikmatinya saudara melalui saluran YouTube channel seperti ini saudara. Saudara mungkin sedang melihat, sedang menikmatinya di dalam perjalanan atau dimanapun. Tetapi ketika kita percaya akan nama itu, ketika kita benar-benar, Bapak Ibu Saudara, menikmati persekutuan yang intim, yang dekat dengan Dia. Maka dimanapun kita berada, kita dapat diberkati oleh Dia, khususnya kita mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Hal berikutnya saudara, berbicara tentang saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Yang pertama tadi saudara, perbuatan-perbuatan yang benar. Yang pertama adalah percaya akan Yesus Kristus. Yang kedua saudara berbicara tentang hubungan horizontal kita dengan sesama. Perbuatan saling mengasihi. Perbuatan di mana kita saudara menunjukkan sikap bahwa kita adalah pribadi yang berasal dari Allah. Kita yang mengalami berkat ketenangan dari Allah. Maka saudara kemudian kita memberikan kasih itu kepada sesama kita. Dengan tindakan-tindakan seperti ini saudara. Maka karya Allah dengan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi nyata dan sempurna. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan Kristen bukan hanya perkara untuk mendapatkan, untuk menerima, untuk mendapat, untuk memperoleh. Tetapi hidup Kristen adalah tentang bagaimana kita memberi dan menjadi berkat bagi sesama. Di tengah segala situasi keadaan, Bapak Ibu Saudara, mari kita tunjukkan bentuk kasih kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Kita mau memberikan pertolongan. Minimal Bapak Ibu Saudara dengan memberikan semangat. Minimal Bapak Ibu Saudara dengan mengikuti arahan dari pemerintah kita. Bagaimana pemerintah kita sedang berjuang untuk keluar dari situasi keadaan ini. Himbauan-himbauan diberikan kepada kita. Untuk misalnya saudara tetap berada di rumah, menjauhi keramaian dan sebagainya.
Kita dukung program pemerintah sebagai bentuk kasih dukungan kita kepada pemerintah. Karena inilah juga yang diajarkan oleh Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Roh itu adalah roh kebenaran. Dan sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara, roh itu yang akan memimpin kita untuk terus masuk hidup di dalam kebenaran. Yohanes menulis di dalam Injilnya, dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau hati kita dikuasai, dipenuhi oleh roh kebenaran itu, maka saudara, dia akan memimpin kita kepada tindakan-tindakan kebenaran. Orang percaya akan mengalami ketenangan bersama dengan Allah. Ketika Allah bekerja di dalam hatinya, Allah bekerja menguasai bagian terpenting, yaitu hati, pikiran dan perasaan. Saudara, hati kita dikuasai oleh kebenarannya. Ketika kebenaran itu bekerja di dalam kehidupan kita, dia akan memberikan ketenangan. Ketika kebenaran itu bekerja di dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita percaya akan Yesus Kristus. Kita percaya namanya yang besar, lebih besar dari apapun yang ada. Kita percaya akan kuasanya yang tetap memegang kendali atas segala situasi dan keadaan. Segala situasi keadaan ini, saudara, tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya pun tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Ketika roh kebenaran itu bekerja di dalam kehidupan kita, dia memberikan ketenangan. Roh itu mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan-perbuatan di mana, saudara, tindakan kasih kita ditunjukkan dengan siapapun. Saudara, dalam keadaan seperti ini, kita tetap dapat mengasihi keluarga kita, sesama kita, bahkan sampai kepada pemerintah kita yang juga sedang berjuang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari teruslah hidup dekat bersama dengan Allah. Karena sesungguhnya dialah sumber kekuatan. Dia sumber kemenangan kita. Berikan hatimu untuk dikuasai oleh kebenaran Allah. Relakan hatimu untuk terus dipimpin, dijaga, dilindungi, dan disertai oleh Roh Allah. Sehingga saudara, setiap tutur kata, perbuatan, tindakan-tindakan kita memberikan kebenaran, memberikan pembuktian-pembuktian yang nyata bahwa kita adalah bagian dari Allah. Kita adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Tetap tunjukkan kasih kepada siapapun. Tetap berikan dukungan kepada pemerintah kita. Tetap berikan dukungan doa kita kepada para pejuang kemanusiaan, dokter, suster, perawat, para medis, atau siapapun yang sedang berjuang untuk berhadapan dengan mereka yang sudah dinyatakan sebagai pasien yang terjangkit oleh virus corona ini, saudara. Doakan mereka,
dukung mereka semua. Sebagai tanda bukti kasih kita. Berikan kasih-Mu kepada keluarga, kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kepada siapapun yang membutuhkannya. Sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang hatinya dikuasai oleh Allah. Yang hatinya diisi oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu. Kita mengalami ketenangan bersama dengan Allah. Dimanapun kita berada. Berhadapan dengan situasi apapun. Allah bekerja lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadikan waktu ini sebagai waktu yang berharga bagi setiap kita. Dimanapun Anda berada, bersama dengan keluarga mungkin, atau secara pribadi, Anda sedang menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Bawalah kehidupan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan. Dialah damai sejahtera. Dialah sumber sukacita kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya sembah puji Yesus. Haleluya. Sumber kekuatan, sumber kemenangan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kami tenang bersama
Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan, kemurahan-Mu yang besar, yang sudah mengantar kami sampai pada hari ini. Kami dapat memuji membesarkan nama-Mu, beribadah bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami nikmati kebenaran firman-Mu. Engkaulah sumber ketenangan itu Tuhan. Kebenaran yang Kau kerjakan di dalam hati, hidup, pikiran, dan perasaan kami. Itulah yang menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang dapat mengalami ketenangan, damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Tuhan, tetap kami berdoa buat bangsa negara kami. Buat seluruh kiranya Tuhan, haleluya, saudara-saudara kami umat manusia yang ada di atas muka bumi ini Tuhan. Kami sedang berjuang mengatasi segala situasi keadaan yang serba terbatas, serba menakutkan. Karena kiranya Tuhan, virus corona atau COVID-19 ini Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya kami selalu yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Dan sanggup memberikan kami ketenangan, damai sejahtera. Bahkan Tuhan, kuasa-Mu sanggup untuk mengatasi segala situasi dan keadaan ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat bangsa negara kami, para pimpinan kami, khususnya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, aparat militer, sipil, kepolisian, para medis, dokter, suster, perawat, yang terus kiranya Tuhan bekerja siang dan malam untuk merawat, untuk mengatasi situasi keadaan ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka semua. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah. Kekuatan, hikmat, marifat dari Tuhan. Engkau Allah yang menjagai, melindungi mereka. Memberikan kesehatan senantiasa di dalam hidup pribadi mereka. Maupun juga di tengah-tengah keluarga yang ada. Buat kepada para pasien Tuhan, semuanya yang mungkin sedang mengalami dan berjuang untuk sembuh dari COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka, biar mereka tetap memiliki pengharapan yang teguh kuat karena Tuhan bekerja di dalamnya. Mereka juga diberikan kesembuhan, mereka juga diberikan ketenangan senantiasa. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami berdoa buat gereja Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini gereja-Mu boleh bergandengan tangan satu sama lain. Boleh kiranya Tuhan tetap menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Gereja-Mu tetap menjadi saluran kebenaran. Hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka bekerja dan melayani, tetap dapat menyampaikan kebenaran dari Tuhan kepada jemaat Tuhan. Dan khususnya juga kepada sesama manusia yang ada. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Khususnya juga Tuhan gereja tempat kami ada, beribadah, bersekutu, berkumpul. Kami Tuhan berdoa buat setiap umat jemaat-Mu. Dari mereka yang sudah lanjut usia, sampai kepada anak-anak kecil. Mereka tetap terpelihara, terjaga oleh Tuhan. Hati kami, pikiran dan perasaan kami dikuasai oleh damai sejahtera. Diberikan ketenangan karena kebenaran Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Berkati mereka Tuhan yang dalam pekerjaan mereka mungkin tidak dapat bekerja dari rumah. Mereka harus berhadapan dengan orang banyak. Mereka bekerja melayani sesama. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja bagi mereka semua. Berikan kekuatan, kesanggupan. Jaga, lindungi, sertai dengan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Anak-anak-Mu yang dalam masa studi sekolah, kuliah mereka. Tuhan, mereka harus belajar dari rumah. Tetap Tuhan berikan kepintaran, kepandaian senantiasa. Dan nama Tuhan terus kiranya kami panggil dan kami sebut di dalam kehidupan kami.
Lewat peristiwa ini Tuhan, kami keluarga lepas keluarga satu sama lain boleh saling dikuatkan. Kasih kami boleh semakin terjalin erat di dalam keluarga kami masing-masing. Kami boleh terus Tuhan ada dalam kedekatan, keakraban, persekutuan di dalam keluarga. Dan kami terus Tuhan mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Kami tidak tahu harus berlari kemana Tuhan. Tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada kekuatan, kemenangan, dan kesanggupan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan melalui siaran YouTube ini Tuhan. Semua yang sudah ambil bagian. Tim, pemuji, singers, pemain musik, pelayan multimedia sound system, dan juga hamba-Mu, serta seluruh yang ambil bagian. Bahkan umat jemaat-Mu yang turut ambil bagian dalam menyaksikan. Tuhan berkati kami semua dalam apapun yang sedang kami kerjakan. Kekuatan, kesehatan dari Tuhan terus menjadi bagian kami. Pelayanan kami di waktu-waktu ke depan boleh terus menjadi berkat, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Melalui ibadah ini Tuhan, melalui siaran ini, semua umat-Mu diberikan kekuatan, kemenangan, dan kesanggupan. Diberikan kiranya Tuhan damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa yang sudah kami nikmati pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kegiatan dan aktivitasmu masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini kami akhiri. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.